Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nur Prastiani, NIM 18202-148. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum tentang akad ar-rahan menurut ijma. Berkaitan dengan pembolehan akad rahan ini, jumhur ulama juga berpendapat bahwa membolehkan akad ar-rahan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang rahan menyatakan sebagai berikut, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahan dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah murtahin atau penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua adalah marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Yang keempat adalah besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima adalah penjualan marhun. Yang pertama itu apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Yang kedua, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang terakhir adalah hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Yang terakhir adalah kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Dari landasan Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa DSN MUI tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi gadai itu boleh, namun terjadi perbedaan pendapat ketika menyangkut permanfaatan barang gadai oleh rahin atau murtahin. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat akad ar-rahan. Transaksi rahan antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun rukun rahan menurut Abdurrahman Al-Jaziri ada 3, yaitu yang pertama akid, orang yang melakukan akad. Ini meliputi 2 arah, yaitu yang pertama rahin adalah orang yang menggadaikan barang atau debitur. Nasabah harus cakap, bertindak hukum, balik, dan berakal. Yang kedua adalah murtahin, adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan kreditur. Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk rahan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah ma'qud alaih atau yang diakadkan, yaitu meliputi 2 hal. Yang pertama marhun atau barang yang digadaikan atau barang gadai. Itu agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan. Yang kedua, agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah. Yang ketiga, agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Yang keempat, agunan harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain. Yang kelima, agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat. Yang terakhir, agunan harus dapat diserah terimakan baik fisik maupun manfaatnya. Yang kedua adalah dain marhun bih atau pembiayaan atau hutang. Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rahin. Jika rahin tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah dijanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran. Yang terakhir adalah sigot atau akad gadai, di mana pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, dan cara-cara komunikasi modern. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi,
Penggadaian adalah sah dengan adanya ijab qabul, sementara syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah atau berhak melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.